Berterima kasih buat keluarga hamba Tuhan, gembala kita di tempat ini yang sudah menerima dan memberikan waktu bagi saya untuk melayani firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Mari kita bangkit berdiri. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Saya baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi ini saya coba menyampaikan topik bagi kita, hidup yang menembus batas. Ya, hidup yang menembus batas. Jemaat yang dikasih Tuhan, selain orang ingin mengharapkan hidupnya bisa menembus batas, biasanya saudara sekalian ada hal-hal yang seringkali dialami oleh orang-orang, ya. Tentu target kita saudara sekalian hidup yang menembus batas. Tapi saudara, kadang-kadang ada hal yang lain yang terjadi. Pertama saudara sekalian, orang itu mungkin dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam segala kegiatannya, dia mengalami stagnan. Ya, stagnan itu artinya apa, saudara? Jalan di tempat. Ya, tidak bergerak ke depan, tidak bergerak ke belakang. Stagnan. Karirnya stagnan, usahanya stagnan, dan lain sebagainya stagnan. Jalan di tempat. Atau saudara sekalian, kalau tidak jalan di tempat, mengalami kemunduran, ya, mundur ke belakang, karirnya mundur, pendapatannya mundur, usahanya mundur, dan lain sebagainya, mundur, ya, masih lebih baik stagnan daripada mundur. Atau saudara sekalian, tidak stagnan, tidak mundur, maju saudara. Maju, usahanya maju, karirnya maju, segala sesuatunya maju, mengalami kemajuan. Tapi saudara sekalian, sekalipun maju hanya sampai di batas. Setelah itu ada tembok penghalang yang membentur dia. Nah, saudara sekalian, jemaat yang kasih Tuhan, rata-rata orang sekarang maju hanya sampai di batas. Rata-rata orang maju tapi hanya sampai di batas, saudara. Karirnya sampai di situ, pendapatannya sampai di situ, usahanya sampai di situ. Rata-rata orang. Lalu saudara sekalian, kita anak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita besar, berpihak kepada kita. Ada banyak janji Tuhan yang dijanjikan untuk kita nikmati. Nah, kalau kita anak Tuhan, saudara sekalian, kita harus di atas rata-rata. Kalau rata-rata orang saudara sekalian sampai di batas, kita harus di atas rata-rata. Yaitu apa, saudara? Menembus batas. Amin, saudara? Coba katakan, saya mau menembus batas. Karena kita ini anak Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya sampai di batas, tapi menembus batas. Karir kita menembus batas. Usaha kita menembus batas. Dan segalanya menembus batas. Saudara, waktu saya memberangkatkan anak saya ke perguruan tinggi, itu saudara sekalian, banyak orang bilang begini, kita lihat sajalah sampai semester berapa anak pendeta itu bisa kuliah.
saudara sekalian, mereka melihat secara fisik, secara keadaan, saudara. Pendeta Munte sudah pernah KKR di gereja kami tinggal di desa, ya. Dan anak saya sudah berapa kali ibadah sebenarnya di sini. Lalu saudara sekalian, perkataan itu kami dengar. Sedih juga kalau kita dijengkali orang, saudara. Seturut perjalanan waktu mereka tunggu anak kami yang sulung ini tidak juga DO dari kampus, malah adiknya diterima di Universitas Negeri Padang. Dan saya harus antar, saudara. Lalu pulang dari sana, saudara sekalian, orang bilang begini, berarti pendeta itu banyak uang. Anaknya bisa 2 ke perguruan tinggi. Saudara sekalian, apa maksud saya? Saya bukan hanya sekedar sampai di batas, tapi saya menembus batas. Keadaan tidak mendukung. Tapi saudara sekalian, oleh karena Tuhan, saya bisa di atas rata-rata dan bisa memberangkatkan 2 anak ke perguruan tinggi, sekalipun pelayanan di desa. Nah, jemaat di sini, saudara sekalian, harus menjadi jemaat yang menembus batas. Pelayanan di sini, saudara sekalian, sudah menembus batas. Dan kedepannya semakin menembus batas. Amin, saudara. Haleluya. Kami banyak sharing dengan beliau, gembala kita. Kalaupun nanti ini diperbesar, mungkin akan dimundurkan ke belakang, dan jauh lebih besar dari sekarang. Dan pasti Tuhan kirim juga jiwa-jiwa dari berbagai tempat di kota Medan ini untuk menjadi jemaat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Nah, kembali kepada pembacaan kita, saudara sekalian. Kita menemukan 2 tokoh besar, tokoh Alkitab di dalam pembacaan kita tadi. Pertama, saudara sekalian, siapa? Saul. Dan yang kedua siapa? Daud. Saul, saudara, ditulis Alkitab yang kita baca tadi sebagai seorang raja di Israel, dan dia adalah raja yang pertama di Israel. Dan pada waktu itu sistem pemerintahan di Israel adalah sistem kerajaan, bukan demokrasi. Artinya, saudara sekalian, kepemimpinan akan berlanjut kepada keturunannya. Nah, setelah sekian lama, saudara sekalian, Saul menjadi raja, akhirnya Alkitab menulis, saudara sekalian, dia disingkirkan, dia dipecat, mandatnya diambil kembali. Dan yang menyingkirkan itu, saudara sekalian, adalah Tuhan sendiri yang mengangkat dia. Lalu saudara sekalian, Alkitab mencatat, saudara sekalian, lalu Allah mengangkat siapa? Penggantinya Daud, saudara. Daud anak siapa menurut ayat ini? Daud bin Isai, bukan bin Saul. Artinya, saudara sekalian, Daud anak Isai, bukan anak Saul. Seharusnya, saudara sekalian, kalau Saul disingkirkan, lalu dia diganti, penggantinya bukan anak orang lain, tapi anaknya sendiri. Anaknya yang sangat terkenal, yang pantas menjadi raja kedua di Israel adalah Yonatan. Tapi bukan Yonatan, tapi Daud. Anak siapa, saudara sekalian? Anak Isai. Di kota Medan ini, saudara, ada Istana Maimun, salah satu destinasi wisata di kota Medan. Itu adalah milik kerajaan Delhi. Sistem atau istilah di kerajaan itu, saudara sekalian, ada begini. Raja mangkat, raja mengubur. Ya, raja mati, maka raja yang baru mengubur. Kalau belum ada raja yang baru, raja yang mati tidak akan dikubur. Beberapa tahun lalu, saudara, Raja Delhi mengalami kecelakaan pesawat. Dia seorang kolonel penerbang, lalu bawa pesawat tempur milik negara kita, mengalami kecelakaan lalu mati, saudara. Dibawalah jenazahnya ke Istana Maimun. Sekian lama tidak dikubur-kubur, saudara. Karena apa? Karena belum ada raja penggantinya.
Lalu setelah dilantik raja yang baru, raja yang mangkat ini dikuburkan. Saya lihat di televisi, saudara, raja yang baru itu yang ikut di kuburan, menguburkan ayahnya, raja yang mati, masih digendong oleh datuk. Karena masih umur 4 tahun, supaya dia jangan ribut, dikasihlah dia makan bonbon ocok bereng, saudara. Ya? Supaya dia jangan ribut, sambil digendong-gendong dikasih makan bonbon ocok bereng, diocok-ocok lalu dibereng, masih besar atau sudah kecil. Ya. Kenapa, saudara sekalian? Umur 4 tahun dia dilantik jadi raja karena dia pangeran, saudara, putra mahkota. Yang seharusnya saudara saudara sekalian menggantikan Saul adalah putra mahkota, namanya Yonatan. Tapi Alkitab mengatakan, saudara sekalian, Daud bin Isai, anak Isai. Siapa Isai? Isai hanya rakyat jelata pada zaman itu, sama seperti ayah kita juga, yang tidak punya kedudukan sosial di negara ini. Nah, saudara sekalian, apa alasan Tuhan, saudara sekalian, menggantikan Saul dan mengangkat Daud menjadi raja? Kita baca 1 Samuel 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14, begini firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, maksudnya Daud, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepadamu. Alasan Tuhan mencabut mandat yang diberikan kepada Raja Daud, Raja Saul, karena kata Nabi Samuel yang melantik dia beberapa tahun yang lampau, berkata kepada Saul, Saul bodoh. Ya. Alasan Tuhan mencabut mandatnya karena Saul bodoh. Lalu kita berpikir begini, saudara, pasti setiap raja memiliki nilai tambah daripada yang lain. Dia pasti lebih pintar daripada para menterinya. Dia punya sumber daya manusia yang hebat. Itulah keunggulan. Tapi nyatanya, saudara sekalian, Samuel, nabi Tuhan yang melantik dia, berkata kepada Saul, Saul bodoh. Dan itulah yang menjadi alasan Tuhan menyingkirkan dia. Nah, ada 2 kata bodoh, saudara, dari bahasa asli Alkitab. Pertama, saudara, bodoh artinya tidak dapat memahami atau tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Sekali lagi, saudara sekalian, arti bodoh tidak dapat memahami atau tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Itulah arti bodoh yang pertama. Jadi selama kita, saudara sekalian, tidak dapat memahami, tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita, kita ini termasuk orang bodoh, saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita semuanya baik, saudara. Karena Alkitab mengatakan, saudara sekalian, rancangan Tuhan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, saudara. Tapi untuk memberikan kepada kita damai sejahtera dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tapi seringkali, saudara sekalian, kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Kita tidak bisa memahami, tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Sehingga, saudara sekalian, hidup kita begitu-begitu saja, saudara sekalian. Tidak mengalami kemajuan sedikit pun.
Marilah kita saudara sekalian menjadi jemaat yang berhikmat, jemaat yang dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke jurang kehancuran. Tapi kita perlu, saudara sekalian, memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saul tidak dapat memahami, saudara. Tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah bilang kerajaannya akan selama-lamanya turun-temurun. Tapi akhirnya saudara sekalian mandat itu diambil karena dia seorang pribadi yang bodoh. Saudara sekalian, di kampung kami semua mama-mama itu pintar-pintar, saudara. Ya, pintar-pintar. Kali-kali dia tahu, semua bisa dikali-kalikannya, saudara. Tambah-tambah bisa ditambah-tambahkan, tapi bodoh kalau soal bagi-bagi, saudara. Nggak tahu berbagi maksudnya, saudara. Kalau sudah di tangannya, suaminya minta dulu, nggak akan kasih, nggak tahu dia bagi-bagi. Ibu-ibu di sini semua pintar-pintar, bagi-bagi pun tahu, amin saudara. Maka gereja ini semakin makmur, karena jemaat tahu berbagi. Karena itu salah satu kehendak Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, saudara, arti dari kata bodoh adalah memberontak. Apa, saudara? Memberontak. Kalau kita punya anak 2, maaf saudara, atau 3, maaf ya, kita bisa tahu ya mana anak kita yang bodoh dari yang lain. Suruh saja dia melakukan pekerjaan. Yang pintar, seberat apapun, sesulit apapun yang kita suruh untuk dikerjakannya, pasti dia mau. Tapi kalau yang bodoh, pasti dia bilang, aku saja mak, kau suruh-suruh. Itu ciri orang bodoh, suka berontak. Ciri orang bodoh apa, saudara? Berontak. Kenapa gereja pecah-pecah sekarang, saudara? Karena banyak jemaat yang berontak. Dan mereka itu orang bodoh. Tapi di sini tidak ada, katakan amin. Sini semua jemaat yang dengar-dengaran. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Lalu saudara sekalian, Daud diangkat Tuhan menjadi raja, menggantikan Saul. Apa alasan Tuhan mengangkat Daud menjadi raja? Menurut ayat firman Tuhan tadi, sekalipun dia anak Isai bukan anak Saul, dia menjadi raja kedua di Israel, diangkat Tuhan. Alasannya apa, saudara? Karena Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Siapa Daud, saudara sekalian? Anak rakyat jelata, yang mungkin saudara sekalian sumber daya manusianya pas-pasan. Orang tuanya tidak punya kedudukan sosial yang terpandang di tengah masyarakat. Bapaknya bukan bupati, bukan wali kota, saudara sekalian. Bapaknya sama seperti bapak kita, saudara sekalian. Yang mungkin orang lain melihat bapak kita hanya dengan satu mata saja. Karena orang tua kita bukan orang yang terpandang di tengah masyarakat. Sama seperti Isai begitu. Tapi Alkitab mencatat, saudara sekalian, bukan Jonathan yang diangkat Tuhan jadi raja, tapi Daud anak Isai, anak yang tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa di Israel pada waktu itu. Apa, saudara sekalian, alasan Tuhan mengangkat Daud? Karena Daud seorang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dengar, saudara, untuk kita diberkati Tuhan, modal utama kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mungkin kampung kita, saudara sekalian, jauh di pedalaman Tapanuli sana, dilihat di peta tidak ada. Tuhan sanggup memberkati engkau, saudara sekalian. Sekalipun saudara sekalian kita parhuta-huta, kalau hidup kita apa, saudara? Berkenan kepada Tuhan.
Modal utama kita, saudara sekalian, bukan pendidikan yang tinggi. Puji Tuhan kalau kita S1, S2 dan seterusnya, saudara sekalian. Modal utama kita, saudara sekalian, bukan karena kita anak orang terpandang, saudara sekalian. Puji Tuhan kalau orang tua kita punya kedudukan sosial di negara ini. Tapi modal utama kita, saudara sekalian, supaya tangan Tuhan yang kuat itu mengangkat derajat hidup kita tinggi-tinggi, memberkati hidup kita, memberkati usaha kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati anak-anak kita, adalah, saudara sekalian, dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Sayangnya, saudara sekalian, banyak anak Tuhan udah bodoh, udah tidak berpendidikan, tapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati hidupnya, saudara? Pintar ataupun kita bodoh, tidak berpendidikan tinggi, saudara, modal utama kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada jalan Tuhan untuk memberkati kita, saudara sekalian, kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tak akan pernah diberkati Tuhan orang yang hidup di dalam dosa, saudara sekalian. Karena yang memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa kita, saudara. Ada satu ilustrasi, saudara sekalian, seorang profesor, guru besar, Margamunte, saudara, menciptakan robot anti bohong. Apa nama robotnya, saudara? Anti bohong. Setiap orang yang bohong di depan robot ini, saudara sekalian, pasti ditampar. Kalau bohong pasti ditampar. Pulanglah anak profesor ini dari sekolah, masih SMP, namanya Ucok. Tahu Ucok? Umur cukup, otaknya kurang. Ya. Biasanya jam 3 sore udah sampai ke rumah. Ini menjelang malam, si profesor ini bawa ke depan robot. Cok, kau jujur, kenapa hari ini kau pulang terlambat? Si Ucok bilang begini, Pak, tadi guru kami kasih pelajaran tambahan. Langsung ditampar robot dia. Pak! Kenapa saudara ditampar? Karena bohong. Ayo Cok, jujur kau, kenapa pulang? Oh, tadi Pak, kami diskusi kelompok di rumah kawan. Langsung ditampar robot. Pak, kenapa saudara? Karena bohong. Akhirnya karena sudah bengkak-bengkak bibirnya, dia jujur. Dia bilang begini, Pak, tadi aku diajak kawan-kawan ke warnet. Ini dulu, saudara. Ngapain ke warnet? Nonton film orang dewasa. Karena sudah jujur, tidak ditampar, tapi bapaknya marah. Dia bilang gini, Ucok, kau masih kecil, sudah nonton begitu. Lihat bapakmu, sudah guru besar, umur sudah 70 tahun. Nggak pernah nonton begitu. Langsung bapaknya ditampar robot. Pak! Dia bilang nggak pernah nonton begitu, langsung Artinya apa, saudara? Bohong. Kemudian saudara sekalian, begitu juga. Kebetulan mamanya di situ. Lihat anaknya ditampar, ya namanya ibu-ibu, makhluk halus tapi bukan hantu. Ya kan? Perasaannya halus, dia anaknya ditampar. Udahlah Pak, Sucok ini jelek-jelek anak kita juga nya. Sudahlah Pak, jelek-jelek Sucok ini anak kita berduanya. Langsung mamanya tampar robot. Pak, kenapa bohong? Rupanya kalau selingkuhan mamanya nelpon dia, bagaimana Sucok anak kita mah, katanya. Selingkuhannya bilang si Ucok juga anaknya, bukan cuma anak si profesor. Artinya apa, saudara? Sekarang untuk hidup tidak berkenan kepada Tuhan, ada banyak fasilitas yang disediakan oleh dunia ini. Amin. Ada banyak, saudara. Lihat bapak-bapak, saudara. Kalau pergi ke Carrefour sana, kalau ketemu anak-anak kecil seumuran dengan anaknya, langsung dia ingat anaknya di rumah. Anak ini seperti anakku di rumah. Tapi kalau lewat ABG di depannya, lupa dia istrinya di rumah. Ya kan bapak-bapak? Begitu lewat ABG, lupa istrinya di rumah. Tapi di sini nggak ada itu. Di sana sini yang ada.
Nah, saudara sekalian, marilah kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Usahamu, usaha yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai ayat terakhir, saudara sekalian, dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel pasal 18 ayat 22 sampai 23. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah apa, saudara? Engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, sama-sama kita baca. Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang miskin dan rendah? Nah, saudara sekalian, kita tahu Daud sebelum jadi raja, dia jadi tentara Raja Saul. Dan banyak perkara-perkara yang dilakukan Daud menyelamatkan Raja Saul dan menyelamatkan kerajaan Israel. Ada banyak musuh-musuh Saul dikalahkan oleh Daud, maka selamatlah kerajaan Israel. Akhirnya, saudara sekalian, ini membuat hati Saul bersimpati kepada Daud dan ingin menjadikan Daud menjadi salah satu menantunya. Maka diutuslah pegawainya, menteri-menterinya, menyampaikan pesan kepada Daud, jadilah engkau menantu raja. Maka pergilah mereka, saudara, jumpalah dengan Daud. Lalu mereka ceritakan keinginan Saul supaya Daud menjadi raja. Siapa tidak mau, saudara sekalian, jadi menantu raja? Kalau anakku, saudara sekalian, sebelum ibu wali kota saudara menikah sama Bobby, lalu mau sama anakku jadi menantuku, tak munte tak ku kenal lagi, saudara. Karena anakku sudah jadi menantu presiden. Siapa nggak mau, saudara? Daud pun, saudara sekalian, pasti pengen jadi menantu Raja Saul, saudara sekalian. Tapi apa yang dia bilang, saudara sekalian? Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukan hal yang gampang, saudara sekalian, jadi menantu raja. Pasti raja akan meneliti seteliti-telitinya siapa laki-laki yang akan mempersunting anak gadisnya. Dia akan lihat bobot bebet bibitnya, saudara sekalian. Kalau tidak memenuhi kriteria, dia bilang, nak, jangan ini. Masih banyak anak-anak menteriku, masih ada anak-anak panglimaku yang cocok untuk menjadi suamimu. Tahu diri, saudara sekalian, si Daud ini. Lalu dia bilang, saudara sekalian, siapa statusnya? Bukankah aku ini seorang apa, saudara? Seorang yang miskin, nggak punya harta. Bapakku bukan pengusaha nasional. Bapakku tidak berkelimpahan dengan harta. Makan pun kami Senin Kemis. Saya ini orang miskin. Dalam terjemahan aslinya, saudara sekalian, dipakai kata pengemis. Ibu-ibu, kalau datang burumu ke rumah, bawa calon hela, ya kan? Sampai di rumah, lalu kita tanya, nak, calon helaku ini apa kerjanya? Lalu dia bilang, pengemis di lampu merah di Jalan Gatot Subroto. Apa kira-kira ibu-ibu bilang? Suruh malaukna di belawan nih. Nggak ada yang mau, saudara sekalian. Menantunya seorang pengemis.
Ya. Ada seorang bapak, saudara, pengemis di Universitas Indonesia. Lalu presiden datang dengan menteri-menterinya, saudara. Lalu dia jumpai bapak pengemis ini, Pak, apa kerja bapak di sini? Lalu dia bilang, saya pengemis, Pak, di sini mengharapkan pemberian mahasiswa. Oh iya, Pak. Anak bapak berapa? 3. Anak bapak sekarang di mana? 1 di ITB, 1 di Unpad, 1 di UGM. Wah, presiden senang. Dia bilang sama menteri-menteri, ya anak bapak ini 1 di sana, 1 di sini. Sadar presidennya, tanya, mereka di sana ngapain, Pak? Si bapak ini bilang, mengemis juga, Pak, seperti aku, katanya. Enggak kedudukan sosial terhormat ini, maaf ya saudara. Bukan kedudukan sosial terhormat. Enggak ada lah diantara kita mau, saudara sekalian, menantukan seorang pengemis. Apalagi seorang raja, seorang pejabat tinggi, saudara. Tak akan mau. Dan yang kedua, saudara, Daud bilang dia sebagai seorang yang apa, saudara? Yang rendah. Kalau buruh di pabrik, dia karyawan bal-bal, saudara. Bisa diterima di pabrik itu udah syukur. Pakai ijazah palsu, saudara sekalian. Karena nggak punya ijazah, saudara. Seorang yang rendah. Terjemahan aslinya, saudara tahu. Seorang yang hina. Seorang yang apa, saudara? Seorang yang hina. Kalau seorang yang hina seperti Lazarus datang ke gereja, saudara, pakaian compang-camping, badannya bau, lalu dia jalan duduk di depan, si terima tamu bilang, Pak, tempatmu di belakang sana, bahkan mungkin dibuat di luar. Seorang yang hina tidak akan pernah duduk di bangku terhormat, duduk di depan di mana para pembesar berada, saudara. Daud, seorang yang hina, saudara. Mungkinkah seorang yang hina bisa jadi menantu raja? Maukah raja kalau menantunya seorang yang hina? Tidak. Nah, saya mau akhiri, saudara. Nanti pendeta Munte yang terusin. Dengar, saudara. Daud bukan saja jadi menantu raja, tapi Daud juga jadi raja. Sekali lagi, Daud tidak hanya jadi menantu raja, tapi saudara sekalian menjadi raja. Saya mau tanya, mana lebih tinggi kelas sosialnya, saudara? Di tengah masyarakat, menantu raja atau jadi raja? Jadi raja. Artinya apa, saudara sekalian? Daud tidak hanya sampai di batas sebagai menantu raja, tapi dia menembus batas jadi raja, saudara sekalian. Itu sebab itu, saudara sekalian, oleh karena hidupnya, sekali lagi, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian, semua doamu, semua keinginanmu, Tuhan bisa kabulkan, saudara. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan kita sanggup melakukan lebih banyak dari yang bisa kita doakan dan pikirkan, saudara sekalian. Tapi jangan harap satu doamu, satu keinginanmu, satu cita-citamu terkabul kalau hidupmu tak berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Modalmu apa, saudara, hari ini untuk diberkati Tuhan? Apa modal kita, saudara? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di rumah kita berkenan kepada Tuhan. Di luar kita berkenan kepada Tuhan. Jangan bilang, istriku di rumah kok, aku di luar, aku bebas, tidak ada yang tahu. Istrimu bisa kau bohongi, tapi Tuhan dan dirimu tak bisa kau bohongi. Jangan bilang, suamiku di luar, aku di rumah, aku bebas. Suamimu bisa kau bohongi, tapi Tuhan dan dirimu tidak bisa kau bohongi. Haleluya. Di mana saja, kapan saja. Semua anak-anak muda, kalau engkau mau jadi pemimpin besar di tengah bangsa ini,
Mungkin keluargamu, orang tuamu tidak mampu menyekolahkan engkau tinggi-tinggi. Tapi kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, tanah yang kau pijak ini jadi milikmu. Engkau jadi pemimpin besar di tengah bangsa ini. Biar mereka banyak harta, tapi kalau hidupnya dalam dosa, menjadi pencandu narkoba, hidupnya hancur. Jadilah jemaat Tuhan, GPD Kasih Bapa, jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara.